semuanya, Halo, kenalin nama aku Aya. dan aku Aca. Salam kenal semua, dan selamat datang di ADA, channel YouTube produksi Himpunan Mahasiswa Fisika ITB, yang isinya adalah konten-konten ngobrolin fisika. Nah, betul banget. Jadi, di ADA kita akan mengajak nih edugai semua buat ngobrol tentang fenomena-fenomena fisika yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, karena dimanapun kita berada, di sana pasti ada fisikanya loh. Dimanapun, Iya, dimanapun. dimanapun tuh, di mana? Ya, di mana-mana, Cak. Di laut, di udara. Ada di laut, ada di udara juga. Di udara ada, Iya, ada, Cak. di udara benar-benar ada. Iya, di contohnya kayak angin. Terus kayak di pesawat terbang tuh. Kayak gimana sih caranya pesawat terbang itu bisa terbang? Ya, semua itu kan ada fisikanya. Hmm, ngomongin tentang fisika, ngomongin tentang pesawat, guys, FYI aku belum pernah loh naik pesawat. Beneran, Cak. Beneran, Sama sekali gitu seumur hidup. sama sekali. Jadi ya aku nggak pernah ada kayak keperluan buat pindah pulau gitu. Lagian kalau misalnya bisa aku ambil jalur darat, ya pakai jalur darat aja gitu. Oh gitu. Ya nggak apa juga sih kalau misalkan belum pernah naik pesawat. Oh iya dong. Ayah, kamu pernah nggak sih naik pesawat? Aku pernah, dan tau nggak sih kalau misalkan pas aku naik pesawat tuh, aku kayak milih tempat duduknya di dekat jendela pesawat gitu loh. Terus aku sambil ngeliat keluar jendela dan kayak ngerasa, wah aku kayak terbang gitu. Kebayang nggak? Kebayang nggak, Cak? Enggak sih. Oke sih nggak apa-apa. Oh ya, tapi pas aku duduk di dekat jendela itu, terus ngeliat keluar, aku tuh suka mikir gitu. Kayak, gimana ya pesawat ini tuh bisa terbang gitu kan? Kan pesawat itu besar. Nah itu gimana ya caranya terbang? Ya nggak sih? Nah, Aku iya ya. Iya ya, aku juga penasaran sih sebenarnya. Kata kamu kan ada fisikanya tuh. Emang gimana sih pesawat bisa terbang? Nah, karena aku sama Aci juga penasaran, dan pasti Edugis juga penasaran, gimana kalau misalkan kita langsung aja nih langsung aja tanya sama teman kita, yaitu Adel. Kita panggil dulu ya Adel ya. Adel, halo Adel. Halo Ayah, halo Aca. Halo Adel. Halo Del. Nah, jadi kita tadi lagi ngomongin tentang pesawat nih. Terus aku sama Aca sama Edugis juga jadi kepikiran nih, gimana nih caranya pesawat itu bisa terbang? Boleh deh, kamu jelasin. Iya nih Del, kamu tahu kan gimana pesawat bisa terbang? Tahu dong. Oke deh, biar Adel jelasin ya. Halo Indo guys, kenalin. Aku Adel, robot teman belajar fisika dari galaksi yang jauh di luar sana. Nah, sebenarnya bagaimana sih pesawat bisa terbang? Jadi teman-teman, sesuai dengan hukum Newton, benda akan diam atau terus bergerak jika tidak ada gaya yang diberikan kepada sistem. Artinya, agar pesawat bisa terbang, diperlukan gaya ke atas yang bisa mengangkat pesawat. Tapi kan, bukannya ada gaya gravitasi yang menarik pesawat ke bawah ya? Betul, terhadap pesawat ada beberapa gaya yang bekerja. Ada gaya gravitasi, ada juga gaya berat akibat penumpang dan benda-benda di dalam pesawat. Gaya-gaya ini menarik pesawat ke bawah. Oleh karena itu, agar pesawat bisa naik, perlu ada gaya untuk mendorong pesawat ke atas yang besarnya sama dengan atau lebih besar dari gaya gravitasi dan gaya berat. Kita sebut gaya itu sebagai gaya angkat. Pesawat terbang memanfaatkan sayap atau airfoil untuk menghasilkan gaya angkat tersebut. Gitu Ayah, Aca. Nah, oke gitu ya Del. Gimana nih? Aca sama Edugis masih bingung atau udah jelas nih? Wih, mantep. Udah main jelas nih. Oke deh, thank you ya Del. Sama-sama. Nah, jadi kalau kata Adel tadi, pesawat itu bisa terbang karena adanya gaya angkat nih, yaitu gaya yang mengangkat pesawat ke atas. Tapi kayaknya aku pernah dengar deh tentang gaya yang mengangkat pesawat ke atas. Yang mana tuh, Cak? Itu loh, aku jadi keingetan waktu masih sekolah, pernah diajarin kalau gaya angkat tuh dihasilkan akibat prinsip Bernoulli. Tapi aku lupa, prinsip Bernoulli itu apa sih? Dan kok bisa prinsip Bernoulli menghasilkan gaya angkat pesawat?
Nah betul nih, aku juga jadi keinget nih waktu di sekolah pernah disebut tentang prinsip Bernoulli. Tapi itu guys, sama aja, tahu nggak sih kalau misalkan ternyata gaya angkat akibat prinsip Bernoulli itu yang kita tahu dari sekolah itu mungkin nggak tepat loh. Mungkin nggak tepat. Iya. Nah, karena di episode ada kali ini kita bakal membahas tentang prinsip Bernoulli dan juga gaya angkat. Nah, sebenarnya apa sih yang menghasilkan gaya angkat pesawat itu dan apakah benar prinsip Bernoulli itu dapat menghasilkan gaya angkat pada pesawat? Nah, jadi di episode perdana ada kali ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Pak Arbi. Halo Pak Arbi, selamat datang. Halo Pak Arbi. Halo. Selamat datang Pak Arbi. Makasih banget udah menyempatkan waktunya untuk main-main di Ada Channel. Nah, guys, kita kedatangan seorang ahli nih, yaitu Bapak Muhammad Rizky Arbi. Pak Arbi merupakan dosen dari Prodi Fisika FMIPA ITB. Pak Arbi ini memiliki keahlian di bidang riset, mekanika, dan fisika fluida. Nah, bener banget tadi apa yang udah dijelasin sama Aca. Nah, mungkin penasaran nggak sih sebenarnya fisika fluida itu apa? Nah, boleh nih Pak Arbi menjelaskan sedikit sebenarnya fisika fluida itu apa ya? Oke, jadi sebenarnya fisika fluida itu studi terkait dengan bagaimana fluida berdinamika, bagaimana dia bergerak, kemudian bagaimana kita memprediksi pergerakan satu fluida, dan tujuan utamanya sebenarnya bagaimana memanipulasi gerak fluida supaya bisa kita manfaatkan di teknologi sehari-hari, misalkan di pesawat terbang, di mobil, kemudian di beberapa industri yang melibatkan fluida bergerak, misalkan industri perminyakan, dan masih banyak lagi. Wow, ternyata banyak ya kegunaan dari aplikasi dari fisika fluida ya, Ai. Nah, bener banget. Nah, kebetulan banget nih Pak Arbi. Jadi kita tadi habis ngomongin tentang gaya pesawat nih. Gaya angkat pada pesawat. Nah, tapi aku pernah dengar nih bahwa gaya angkat pada pesawat itu akibat dari prinsip Bernoulli. Nah, mumpung ada Pak Arbi, aku juga mau tanya, Pak, sebenarnya prinsip Bernoulli itu apa sih? Oke, jadi prinsip Bernoulli itu pada dasarnya hukum kekekalan energi yang dia menghubungkan antara usaha yang diakibatkan oleh beda tekanan dalam fluida untuk menggerakkan fluida sehingga fluida menjadi memiliki energi gerak, energi kinetik, dan kalau dia berpindah ketinggian dia akan jadi punya energi potensial juga. Jadi prinsip Bernoulli itu menghubungkan usaha akibat beda tekanan yang mengakibatkan fluida menjadi punya energi untuk bergerak dan energi untuk berpindah ketinggian dari satu tempat ke tempat lain, gitu kira-kira. Nah, prinsip Bernoulli ini biasanya dinyatakan dalam dua variabel penting, yaitu tekanan dan kecepatan aliran fluida. Jadi dengan prinsip Bernoulli ini kita bisa memprediksi kalau fluida sedang bergerak dengan kecepatan sekian, maka tekanan fluida tersebut berapa. Akan tetapi memang prinsip Bernoulli ini diturunkan dengan asumsi yang cukup ideal. Asumsi cukup ideal itu adalah asumsi bahwa fluida yang sedang kita tinjau itu efek viskositasnya. Viskositas adalah sifat kekentalan dari satu fluida, dan sifat kekentalan ini yang mengakibatkan antar elemen fluida bisa ada gesekan, kemudian antara fluida dengan bidang yang membatasi pergerakannya juga akan ada gesekan. Nah, prinsip Bernoulli ini diturunkan dengan asumsi efek gesekan ini bisa diabaikan. Sehingga dalam banyak kasus nyata di dalam kehidupan sehari-hari, prinsip Bernoulli ini kurang pas untuk kita gunakan untuk menganalisa kasus-kasus nyata dengan sangat detail. Tapi prinsip Bernoulli ini berguna untuk kita jadikan sebagai bahan untuk melakukan perkiraan. Tapi untuk perhitungan detail, kita tetap harus selalu memasukkan
sifat fluida yang nyata. Misalkan dia punya kekentalan dan akibat kekentalan itu dia bisa gesekan antara sesama fluida maupun antara fluida dengan struktur yang bersentuhan dengan fluida tersebut. Gitu kira-kira. Nah, Pak, memangnya betulkah bahwa prinsip Bernoulli-lah yang memberikan gaya angkat pada pesawat? Tapi Cak, yang aku dengar, yang aku baca di artikel-artikel, kalau sebenarnya bukan prinsip Bernoulli nih yang memberikan gaya angkat pada pesawat. Nah, sebenarnya penjelasan prinsip Bernoulli pada gaya angkat pesawat itu sudah betul atau belum sih, Pak? Oke, jadi kita perlu lihat terlebih dahulu apa yang biasanya orang gunakan untuk menjelaskan gaya angkat di pesawat. Nah, pada umumnya kalau kita melihat ulasan-ulasan di internet, kemudian di majalah-majalah yang bukan majalah ilmiah tentu, yang sangat populer digunakan untuk menjelaskan gaya angkat pesawat adalah prinsip Bernoulli tadi yang barusan kita bicarakan. Nah, prinsip Bernoulli ini digunakan untuk menjelaskan gaya angkat pada pesawat, tapi tidak berdiri sendiri. Dia biasanya ditemani dengan prinsip yang disebut sebagai equal transit time. Equal transit time itu artinya kalau ada bagian sayap pesawat, misalkan dia bergerak menembus udara, maka udara yang menabrak bagian depan sayap pesawat itu harus berpisah menjadi dua bagian, kemudian tiba di bagian belakang pesawat pada saat yang bersamaan. Jadi sebagian yang lewat atas dan sebagian yang lewat bawah harus sampai ke bagian belakang pesawat pada saat yang sama. Nah, itu equal transit time. Nah, tapi prinsip ini itu ternyata tidak cocok dengan eksperimen yang orang lakukan ketika mengamati bagaimana udara bergerak di sekitar sayap pesawat. Justru yang orang temukan bagian atas, fluida yang melewati bagian atas itu sampai di bagian belakang lebih dahulu dibanding yang melewati bagian bawah. Jadi yang bagian atas memang bergerak lebih cepat dari bagian bawah, tapi tidak harus sampai secara bersamaan di bagian belakang sayap pesawat. Nah, kira-kira demikian. Itu yang orang amati melalui eksperimen. Sehingga menggunakan equal transit time, kemudian ditambah dengan Bernoulli untuk menjelaskan gaya angkat pada pesawat, kurang tepat. Mengapa? Pertama, equal transit time-nya sendiri tidak terbukti secara eksperimen. Justru berlawanan dengan itu yang orang amati. Kemudian Bernoulli-nya sendiri itu diturunkan dengan kondisi khusus tadi, bahwa kita mengabaikan efek viskositas dari fluida. Memang dalam kehidupan sehari-hari, efek viskositas atau kekentalan dari udara itu memang tidak terlalu terasa. Tapi begitu kita bergerak cukup cepat di dalam udara, baru kita akan merasakan bahwa, oh iya ada gaya gesek. Nah, di saat-saat seperti itu, misalkan di pesawat, dia bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi, efek dari viskositas tidak boleh lagi diabaikan. Nah, sehingga menggunakan equal transit time bersama prinsip Bernoulli itu menjadi keliru untuk menjelaskan gaya angkat yang dialami oleh pesawat. Seperti itu kira-kira. Oh, jadi begitu aduh guys. Ternyata yang menghasilkan gaya angkat pada pesawat itu bukan seperti penjelasan yang mungkin biasa kita dengar nih. Iya, tapi aku jadi bingung nih, Cak, Pak Arbi. Kalau bukan prinsip Bernoulli yang menghasilkan gaya angkat pesawat, lalu bagaimana nih gaya angkat itu dihasilkan, Pak? Oke, jadi untuk melihat bagaimana gaya angkat bisa dihasilkan ketika pesawat sedang terbang maupun pas take off, itu kita perlu melihat gejala aliran fluidanya secara lengkap. Tapi memang melihat gejala aliran fluida secara lengkap itu membutuhkan pengetahuan fisika dan matematika yang cukup rumit, sehingga ketika kita bertanya bagaimana pesawat menghasilkan gaya angkat, maka pertanyaan berikutnya adalah sedetail apa kita pengen tahu mekanisme gaya angkat tersebut.
Akan tetapi memang kalau kita mencoba membuat penjelasan singkat, saya bisa bilang bahwa yang mengakibatkan ada gaya angkat pada pesawat itu karena geometri sayap pesawat mengakibatkan aliran mengalami pembelokan. Nah, adik-adik udah tahu dari fisika dasar tentang hukum Newton bahwa gaya itu diperlukan untuk mengubah gerak benda. Oke? Sehingga kalau ada benda tadinya bergerak ke arah sini, kemudian ingin kita belokkan, kita perlu gaya supaya kecepatannya berubah. Nah, ketika sayap pesawat mengakibatkan aliran fluida berbelok, maka berarti ada gaya yang bekerja di fluida atau di udara dalam hal ini pada kasus pesawat terbang. Nah, akibat ada gaya yang bekerja pada fluida, pada udara, maka pada sayap pesawat pun akan ada gaya yang sama, tapi berlawanan arah. Jadi karena fluidanya dibelokkan ke arah bawah, maka sayap pesawat akan mengalami gaya angkat dan arahnya ke atas. Nah, prinsip ini yang adik-adik kenal sebagai hukum 2 Newton. Namanya prinsip konservasi momentum. Adik-adik bisa bayangkan konservasi momentum ini dengan cara yang sederhana. Misalkan, ambil bola yang cukup berat, kemudian adik-adik diam bersama bola tersebut, kemudian lempar bola tersebut dengan mendorong ke depan. Maka adik-adik akan merasakan ada dorongan ke belakang. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita berdiri, karena kita punya berat dan kita menekan permukaan tanah, maka ada gaya gesek di kaki kita. Sehingga waktu kita mendorong bola, tidak begitu terlihat efek dari dorongan balik bola ke kita. Tapi bayangkan misalkan kita pakai sepatu roda, kemudian adik-adik pegang bola bowling, cukup berat, kemudian dorong ke depan. Maka adik-adik akan memiliki kecepatan ke belakang. Nah, ini prinsip konservasi momentum, hukum 2 Newton. Nah, orang-orang biasanya membenturkan antara prinsip Bernoulli dengan hukum Newton ketika menjelaskan gaya angkat pada pesawat. Ada yang bilang Bernoulli tanpa hukum Newton. Ada yang bilang, enggak, Bernoulli keliru. Hukum Newton yang menjelaskan gaya angkat. Nah, menurut saya pribadi, Bernoulli dan hukum Newton itu terlibat dalam mekanisme secara keseluruhan yang mengakibatkan ada gaya angkat di pesawat. Tapi di mana Bernoulli bermain dan di mana hukum Newton bermain, nah itu biasanya yang sering keliru orang tempatkan. Misalkan Bernoulli tadi ditempatkan di, oh ya ada aliran yang lewat bagian atas, lewat bagian bawah, ditemani prinsip equal transit time, maka yang atas bergerak lebih cepat, ada beda tekanan, jadi ada gaya angkat. Nah, Bernoulli-nya tidak bermain di situ. Nah, seperti yang saya tadi sudah sampaikan bahwa gaya angkat, kalau kita mau tanya apa yang mengakibatkan gaya angkat, dan kita harus beri jawaban secara singkat, maka saya akan menjawab pembelokan aliran udara. Karena dia dibelokkan ke bagian bawah, maka sayap pesawat, menurut hukum 2 Newton, harus mengalami gaya ke atas, karena fluidanya didorong ke bawah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau fluida melewati sayap pesawat, sebagian melewati bagian atas, sebagian melewati bagian bawah, bagaimana caranya sayap pesawat membelokkan aliran fluida? Nah, pertanyaan kuncinya ada di situ sebenarnya, menurut saya. Nah, ini adalah ilustrasi aliran udara di sekitar sayap pesawat, tapi kita lihat sayap pesawatnya sebagai irisan penampang saja. Ada fluida mengalir dari bagian depan, agak ke atas, kemudian ketika fluida tersebut meninggalkan bagian belakang sayap, dia dibelokkan agak ke bawah. Nah, adik-adik tahu bahwa apabila satu objek sedang bergerak, kemudian mengalami pembelokan, berarti ada perubahan kecepatan, maka berarti ada gaya yang bekerja di objek tersebut. Nah, sama halnya dengan situasi ini, udara mengalami pembelokan, berarti ada gaya yang bekerja di aliran udara ini. Dan kalau adik-adik lihat,
perubahan arah gerak udara, harusnya gaya yang bekerja di udara itu ke bawah. Sehingga dia berbeloknya ke bawah. Nah, maka pada saat yang sama akan ada gaya angkat bekerja di sayap pesawat. Nah, pertanyaan berikutnya yang perlu kita cermati adalah, kalau begitu bagaimana caranya sayap pesawat ini bisa mengakibatkan aliran udara berbelok? Nah, aliran udara yang melalui bagian bawah sayap itu bisa kita pahami dengan mudah kenapa dia berbelok. Oke? Karena dia nggak bisa kemana-mana lagi menabrak bagian permukaan bawah sayap, ya maka dia mesti berbelok. Jadi yang bagian bawah sangat intuitif, dengan mudah kita bisa tahu mengapa fluida di bagian bawah berbelok. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagian yang atas. Bagian yang atas ini kenapa bisa berbelok mengikuti bentuk permukaan atas sayap pesawat? Nah, ini yang tidak begitu intuitif. Nah, tapi kita bisa bayangkan secara sederhana seperti ini. Apa yang terjadi bila udara yang melewati bagian atas sayap itu tidak mengikuti permukaan sayap? Kita coba cek apakah hal ini mungkin terjadi. Misalkan adik-adik lihat, kenapa dia mengikuti lintasan yang warna merah, tapi tidak yang warna biru? Nah, kita coba cek, kenapa dia tidak mengikuti yang warna biru? Kalau adik-adik perhatikan, bila dia mengikuti yang warna biru, maka artinya ada beberapa kemungkinan. Berarti aliran di belakang, tepat di belakangnya sayap pesawat itu tidak bergerak sama sekali. Kalau dia mau setelah melewati bagian atas kemudian bergerak lurus saja, tidak berbelok lagi ke bawah. Artinya di bagian belakang sayap itu udaranya tidak cukup dinamis, jadi tidak bergerak sama sekali. Nah, ini tidak mungkin, adik-adik. Mengapa? Menurut Bernoulli, kalau ada perbedaan tekanan, maka akan ada perbedaan kecepatan. Artinya di bagian belakang pesawat pasti akan ada gerakan, sehingga alirannya tidak akan mengikuti lintasan yang biru ini, karena ini tidak dimungkinkan. Nah, Bernoulli menjelaskan bagian yang itu, sehingga pasti lintasan yang biru ini tidak mungkin. Nah, kemudian kalau adik-adik perhatikan, secara eksperimen, orang menemukan bahwa kalau mereka ukur tekanan udara di bagian atas sayap dan di bagian bawah sayap, maka mereka akan menemukan variasi tekanan. Dan kita bisa bagi wilayah di bagian atas dan bagian bawah pesawat menjadi 4 bagian. Nah, 4 bagian itu saya tandai pakai simbol P ini. P ini artinya tekanan. Ada tekanan tepat di bagian atas sayap, ada tekanan tepat di bagian bawah, kemudian P tak hingga itu maksudnya tekanan di titik-titik yang cukup jauh dari sayap pesawat. Nah, orang temukan lewat eksperimen, ternyata tekanan di bagian atas, tekanan tepat di bagian atas sayap pesawat, itu lebih kecil dibanding tekanan di titik-titik yang jauh dari bagian atas sayap pesawat. Nah, adik-adik tahu bahwa kalau ada perbedaan tekanan ini jauh di atas lebih besar dibanding tepat di permukaan sayap, maka akan ada gaya ke bawah akibat perbedaan tekanan ini, sehingga aliran yang bagian atas itu akan cenderung belok ke bawah mengikuti kontur permukaan bagian atas. Nah, di sisi bawah sayap gimana? Di sisi bawah sayap itu ada tekanan dekat di bagian bawah dan ada tekanan di jauh dari bagian bawah. Nah, kalau adik-adik selidiki lewat eksperimen, maka adik-adik akan mengamati bahwa tekanan tepat di bagian bawah sayap itu lebih besar dibanding tekanan jauh dari bagian bawah sayap. Sehingga akan ada gaya yang arahnya ke bawah. Akibatnya di bagian bawah juga lengkungannya akan ke bawah. Nah, akan tetapi tekanan tepat di bagian bawah sayap
itu lebih besar dibanding tekanan tepat di bagian atas sayap. Nah, saya mau tunjukkan hasil observasi itu lewat gambar ini. Gambar ini sebenarnya diperoleh lewat simulasi komputer, tapi ini cukup menggambarkan kondisi real. Kalau adik-adik lihat di gambar ini ada irisan penampang sayap. Kemudian di sekitarnya ada aliran fluida yang ditandai oleh garis-garis yang putih ini, namanya garis alir. Kemudian warna merah, hijau, putih di sekitar sayap pesawat itu mewakili berapa besar tekanan di sekitar pesawat. Nah, kalau adik-adik perhatikan, makin gelap warna merahnya berarti tekanannya makin tinggi. Kemudian makin pudar ke arah putih, itu berarti makin rendah tekanannya. Nah, kalau adik-adik perhatikan, bagian atas itu tekanannya lebih rendah dibanding bagian bawah. Nah, sehingga menghasilkan lengkungan yang tadi kita bahas di ilustrasi sebelumnya. Nah, inilah yang mengakibatkan aliran di bagian atas itu melengkung mengikuti kontur permukaan atas dari sayap pesawat. Nah, sehingga kalau adik-adik lihat lebih lengkap, maka kita akan mengamati bahwa aliran udara yang melewati sayap itu memang akan mengalami pembelokan. Dan pembelokan ini pastilah akibat ada gaya bekerja di aliran fluida tersebut. Dan gaya yang bekerja di aliran fluida tersebut pasti akan dikompensasi oleh ada gaya lagi bekerja di sayap pesawat dan arahnya berlawanan, yaitu ke atas. Nah, maka kalau adik-adik tanya, kalau begitu apa yang membuat gaya angkat pada pesawat? Maka saya akan menjawab pembelokan aliran udara di sekitar sayap pesawat. Nah, di bagian mana Bernoulli bermain? Itu di bagian untuk mencegah supaya fluida atau udara dalam hal ini, itu setelah melewati bagian depan pesawat, dia tidak bergerak lurus saja, tapi dia tetap bergerak melengkung. Kemudian hukum 2 Newton bermain di mana? Hukum 2 Newton bermain di gara-gara aliran dibelokkan, berarti ada gaya bekerja di sayap pesawat, maka pada saat yang sama, di sayap pesawat akan ada gaya yang berlawanan dengan gaya yang bekerja pada fluida, yaitu ke arah atas. Nah, dengan demikian muncullah yang kita sebut sebagai gaya angkat tadi. Gitu kira-kira. Wah, jadi gitu ya, Pak. Nah, berarti prinsip Bernoulli itu tetap menjelaskan gaya angkat pesawat ya, Pak? Mungkin lebih tepatnya kita bilang prinsip Bernoulli itu masih bisa kita gunakan untuk menjelaskan beberapa hal terkait bagaimana pola aliran di sekitar sayap pesawat. Jadi dalam satu kerangka penjelasan gaya angkat secara keseluruhan, ada bagian yang Bernoulli kita gunakan. Ada bagian yang hukum Newton, kemudian keduanya itu menjadi komposisi untuk menjelaskan gaya angkat secara keseluruhan. Nah, tapi memang yang jadi masalah adalah di mana Bernoulli-nya ditempatkan, itu yang biasanya orang keliru. Bukan di bagian ada perbedaan kecepatan, kemudian melalui Bernoulli kita hitung beda tekanan, dari beda tekanan itu kita hitung gaya angkat. Nggak di bagian itu, tapi di bagian pola aliran di sekitar sayap pesawat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, masalah berikutnya adalah kalau aliran bagian atas mengikuti bentuk permukaan sayap yang di permukaan atas, bagaimana kita tahu bahwa aliran tersebut nggak akan berputar kembali di ujung belakang sayap? Nah, kalau adik-adik perhatikan, ujung belakang sayap itu cukup runcing dibanding ujung depannya.
Nah, ketika fluida yang bagian atas dengan bagian bawah mencapai bagian belakang, itu mereka kembali bertemu, kemudian bergabung lagi, dan meninggalkan sayap pesawat. Tapi tidak harus paket yang tadinya tiba bersamaan. Itu kira-kira. Nah, apa yang menjamin mereka akan meninggalkan sayap pesawat secara halus, tidak ada bagian yang berbalik kembali ke bagian depan? Di bagian inilah viskositas bermain. Jadi kalau adik-adik ingat, viskositas itu sifat kekentalan dari fluida. Bahkan udara punya viskositas. Nah, efek dari viskositas ini adalah gaya gesek. Dan gaya gesek yang paling besar efeknya itu adalah di bagian sekitar titik kontak antara udara dengan permukaan pesawat. Bagian atas maupun bagian bawah. Nah, dekat dengan titik kontak, itu efek gesekan gara-gara viskositas itu akan sangat dominan. Nah, kalau adik-adik masih ingat, gesekan itu mengakibatkan sistem yang terkena gaya gesek, energinya berkurang. Kemana pengurangan energi ini ditransfer ke lingkungan tentu. Nah, bagian-bagian fluida yang dekat dengan permukaan atas maupun bawah sayap, itu merasakan gaya gesek yang cukup besar, sehingga mereka akan mengalami pengurangan energi, dan pengurangan energi ini akan ditransfer ke bagian fluida lainnya yang lebih jauh dari permukaan. Nah, bagian-bagian fluida yang dekat dengan permukaan karena mengalami pengurangan energi, maka dia nggak akan mampu untuk mengalir berbelok secara tajam di bagian belakang sayap pesawat. Dengan demikian, kalau itu mau terjadi, kalau ada fluida bagian udara yang mau mengalir berbelok di bagian belakang sayap pesawat dan ujungnya cukup runcing, maka dia butuh tekanan yang sangat besar dan nggak akan ada agen atau apapun yang bisa menyediakan tekanan sebesar ini, sehingga dapat membantu si udara untuk berkeliling di ujung runcing bagian belakang. Sehingga itu nggak akan mungkin terjadi. Maka yang akan terjadi adalah fluida bagian atas dan bagian bawah, walaupun tidak sampai bersamaan di bagian belakang, tapi pada akhirnya aliran tersebut akan bergabung lagi di bagian belakang, kemudian meninggalkan sayap pesawat secara halus. Nah, di bagian itu, viskositas bermain sangat kuat. Nah, prinsip ini, bagaimana viskositas mencegah ada aliran berbalik di bagian belakang sayap pesawat, itu namanya Kuta condition atau syarat Kuta. Kuta ini seorang matematikawan yang bekerja cukup intensif terkait dengan dinamika fluida. Nah, oleh karena itu lengkaplah penggambaran kita tentang bagaimana aliran di sekitar sayap pesawat bisa berbelok. Nah, pembelokan inilah yang mengakibatkan di sayap pesawat ada gaya angkat. Nah, urutan berpikirnya seperti tadi. Ada pembelokan, kemudian kalau aliran berbelok, berarti ada gaya bekerja di aliran tersebut, maka di sayap pesawat yang menyebabkan pembelokan itu terjadi, mesti ada gaya yang berlawanan arah. Dan berlawanan arahnya itu ke arah atas. Nah, inilah yang kita sebut sebagai gaya angkat. Kira-kira begitu. Nah, akhirnya kita bisa tahu nih, apa sih yang menghasilkan gaya angkat pada pesawat. Jadi sekarang kita bisa tahu gimana pesawat bisa terbang. Nah, kamu berarti nggak perlu lagi nih merenung di sebelah jendela pas naik pesawat. Iya nih, Ca. Berarti sekarang kalau misalkan aku naik pesawat, aku mikirnya tentang kolisi Bernoulli, hukum Newton, sama viskositas. Ih, keren banget deh pokoknya. Tapi emang sih ya, berarti buat ngejelasin gaya angkat pesawat, nggak bisa dilihat dari satu aspek aja itu, guys. Nah, iya bener banget. Bahkan kita juga tadi baru ngomongin tentang aspek fisikanya aja loh. Nah, sedangkan di dunia nyata pasti banyak banget nih hal yang mempengaruhi bagaimana pesawat itu bisa terbang dan gaya angkat ya. Nah, mungkin Pak bisa kasih sedikit nih infonya. Sebenarnya sih apa aja tantangan atau hal apa sih yang harus diperhatikan nih ketika kita ingin membahas gaya angkat pesawat? Oke.
Nah, adik-adik tadi kita udah bahas bahwa gaya angkat itu akibat pembelokan aliran. Nah, adik-adik bisa kebayang, kalau begitu gaya angkat yang bekerja di pesawat itu akan bergantung pada seberapa cepat pesawat bisa bergerak. Nah, ada banyak tantangan yang orang temui ketika mendesain pesawat terbang. Salah satu masalah yang orang temukan itu adalah, kalau adik-adik lihat pesawat mau lepas landas, itu dia butuh landasan pacu yang cukup panjang kan ya. Nah, landasan pacu yang cukup panjang ini dibutuhkan supaya pesawat itu bisa mencapai dulu kecepatan tertentu yang gaya angkatnya tuh mulai melebihi gaya gravitasi, sehingga dia bisa naik ke atas. Nah, akan tetapi, kalau kita mau mencapai kecepatan tertentu sehingga gaya angkat melebihi gaya gravitasi, kita butuh landasan pacu yang cukup panjang, tapi kalau membuat landasan pacu yang sangat panjang juga pengeluaran yang cukup besar, karena kita harus mengkonstruksi landasan pacu. Maka ada beberapa optimasi yang orang lakukan di pesawat. Misalkan, Ayah tadi senang duduk di dekat jendela pesawat. Kalau Ayah lihat di bagian sayap, itu ada pola-pola yang dia kayak permukaan yang timbul seperti itu, agak-agak kasar. Nah, itu sengaja dibuat untuk memunculkan efek yang namanya drag crisis. Apa itu drag crisis? Drag crisis itu penurunan gaya hambat oleh fluida gara-gara fluidanya bertransisi dari aliran yang tadinya laminar. Laminar itu alirannya teratur, kemudian setiap bagian fluida itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda, tapi sangat teratur, sehingga kita bisa lihat fluida itu sebagai lapisan-lapisan, lamina atau lamina, dan tiap lapisan itu bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, ketika kecepatan tertentu dicapai, maka aliran yang tadinya laminar ini, yang bisa kita pandang sebagai lapisan-lapisan dengan kecepatan berbeda, itu akan berubah menjadi aliran yang acak, namanya aliran turbulen. Nah, ketika transisi ini terjadi, maka gaya hambat di pesawat itu akan turun tiba-tiba. Nah, maka supaya pesawat tidak harus sangat cepat untuk menghasilkan gaya angkat, maka dibuatlah bagian-bagian kasar di sayap pesawat agar transisi dari aliran laminar tadi menuju aliran turbulen itu dapat terjadi dengan kecepatan yang lebih rendah, sehingga akan ada penurunan gaya hambat pesawat. Nah, akibatnya pesawat akan bergerak lebih mudah menembus udara, sehingga gaya angkat tadi akan mudah tercapai. Sehingga kita bisa perpendek landasan pacunya. Nah, optimasi-optimasi semacam ini orang lakukan untuk menghemat biaya, menghemat kos konstruksi, kemudian kos bahan bakar untuk memproduksi daya dorong, dan seterusnya. Kira-kira gitu, Ayah. Nah, terus dari tantangan tadi, gimana sih Pak para praktisi di dunia penerbangan menghitung gaya angkat pesawat dalam merancang model pesawat? Oke, pertanyaan bagus. Nah, kalau begitu bagaimana menghitung gaya angkat? Di awal tadi saya sudah sempat singgung bahwa memang gaya angkat di pesawat itu termasuk yang cukup rumit untuk dijelaskan, karena kalau kita bayangkan misalkan sistem lain yang juga menggunakan gaya angkat untuk bergerak, misalkan roket itu dia terbang vertikal, kemudian gaya angkatnya dia produksi dengan menginjeksi sesuatu yang tekanannya tinggi sehingga mendorong permukaan bumi, kemudian bumi balik mendorong roket tersebut. Nah, itu mudah untuk dipahami. Tapi kalau pesawat, dia bergeraknya horizontal. Gaya angkatnya tegak lurus terhadap arah geraknya. Sehingga menghitung gaya angkat di sayap pesawat itu juga cukup rumit untuk dilakukan. Nah, dinamika fluida itu biasanya diselidiki menggunakan
suatu persamaan yang sangat terkenal, namanya persamaan Navier-Stokes. Persamaan Navier-Stokes ini persamaan yang cukup rumit, dan hingga sekarang orang belum menemukan solusi dari persamaan ini. Jadi kalau adik-adik punya persamaan, contoh persamaan itu misalkan X kuadrat kurang 1 sama dengan 0. Berapakah nilai X? X sama dengan plus minus 1. Nah, tapi kalau persamaan Bernoulli ini, solusinya, persamaan Navier-Stokes ini, solusinya orang belum temukan sampai sekarang. Maka yang orang lakukan adalah menggunakan pendekatan. Jadi orang mencari solusi yang mendekati solusi dari persamaan Navier-Stokes. Caranya gimana? Orang menggunakan teknik bernama analisis numerik. Apa itu analisis numerik? Adik-adik bayangkan seperti ini. Misalkan adik-adik punya komputer, kalkulator misalkan. Kalkulator kita itu dia cuman mengenal tambah, kurang, kali, bagi, operasi aritmatika dasar. Dia tidak mengenal apa itu sin, apa itu cos, apa itu logaritma natural. Nah, kalau begitu bagaimana alat-alat hitung, komputer, kalkulator, mengenali fungsi-fungsi semacam ini? Maka orang memanfaatkan representasi deret dari fungsi-fungsi tersebut. Apa artinya representasi deret? Artinya suatu fungsi, misalkan sin X, cos X, itu bisa kita ubah menjadi penjumlahan banyak bilangan. Oke, penjumlahan banyak bilangan. Kemudian berapa banyak penjumlahan ini dilakukan akan menentukan seberapa baik hasil penjumlahan ini mendekati nilai fungsi tadi, nilai sin X tadi. Nah, ide yang sama juga digunakan untuk mencari pendekatan untuk persamaan Navier-Stokes tadi. Nah, akan tetapi, kalau kita mencoba menyalin satu fungsi atau satu persamaan menjadi penjumlahan berulang kali, maka penjumlahannya itu akan sangat banyak. Nah, maka kita carilah siapakah agen yang bisa melakukan operasi-operasi dasar aritmatika itu berulang-ulang dan sangat banyak, tapi tidak capek. Nah, kita gunakan komputer. Nah, bagaimana memerintahkan komputer untuk melakukan operasi-operasi dasar ini berulang-ulang kali? Kita gunakan bahasa pemrograman. Jadi melalui bahasa pemrograman, kita buatkan satu set instruksi agar komputer lakukan penjumlahan berkali-kali, lakukan perkalian, lakukan pembagian, dan seterusnya. Kemudian dari situ, kita akan peroleh solusi yang mendekati solusi dari persamaan Navier-Stokes tadi. Nah, teknik ini namanya teknik analisa numerik, dan biasanya dilakukan menggunakan alat bantu bernama komputer, karena komputer selama kita supply dengan listrik, dia nggak akan kelelahan melakukan operasi-operasi tadi berulang kali dan sebanyak mungkin. Nah, setelah orang mendapatkan solusi yang mendekati solusinya Navier-Stokes, barulah dari solusi tersebut orang coba hitung gaya angkat yang bekerja di pesawat. Nah, karena gaya angkat berkaitan dengan pembelokan aliran, maka pasti kita bisa bayangkan gaya angkat akan berkaitan dengan kecepatan aliran dan tekanan aliran. Nah, solusi Navier-Stokes tadi itu memberikan kita informasi kecepatan dan tekanan ini. Nah, dari kecepatan dan tekanan ini, kita kemudian hitung gaya angkat yang bekerja di pesawat. Kira-kira begitu. Jadi, yang orang-orang lakukan sekarang, terutama di dunia engineering, menggunakan alat bantu komputer untuk melakukan perhitungan gaya angkat dengan menyelesaikan persamaan Navier-Stokes. Walaupun solusi analitiknya kita belum punya, tapi kita bisa mengkonstruksi solusi yang mendekati lah. Kira-kira seperti itu. Nah, guys, gimana nih? Seru kan kita ngobrol-ngobrol sama Parbi tentang prinsip Bernoulli dan juga gaya angkat pesawat. Nah, aku juga sekarang jadi tahu nih gimana sih pesawat bisa terbang. Nah, bener banget. Jadi penjelasan Parbi
Arbi tadi, pokoknya mudah banget dimengerti. Terima kasih ya Pak Arbi udah menjelaskan tadi. Terima kasih, Pak. Nah, itu guys, dan Aca, kita udah ada di ujung akhir nih dari diskusi kita sama Pak Arbi tentang gaya angkat pesawat. Nah, kan nggak susah kan? Dan pastinya asik kan? Jadi kita nggak ngawang-ngawang lagi nih kalau naik pesawat. Bener nggak sih? Kita udah tahu nih gimana cara pesawat itu terbang. Karena semua yang ada fisikanya itu asik. Oke. Banget. Jadi jangan lupa ya guys buat pantengin terus Ada Channel buat konten-konten fisika yang asik selanjutnya. Jangan lupa buat like, comment, share, dan pastinya subscribe. Yeay. Nah, Aca, kan tadi kamu bilang kamu udah tahu nih cara gimana pesawat bisa terbang. Coba deh, aku pengen tahu kayak gimana sih? Iya, aku udah tahu dong gimana pesawat bisa terbang. Coba gimana? Karena fisika. Iya benar sih, benar Ca. Ya udah deh, pokoknya karena dimanapun kita berada, pasti di sana ada fisikanya.